Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sedang ada di dalam pergumulan, hari mujizat buat saudara yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita belajar sesuatu bahwa di hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh firman Tuhan, sehingga pada waktu itu daratan yang tandus, yang kering, menumbuhkan tunas-tunas muda, menumbuhkan tumbuhan yang berbiji, dan juga segala jenis pohon yang berbuah. Dan kita bisa nikmati sampai sekarang ini. Menarik untuk direnungkan Bapak Ibu Saudara, bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup tertua sebelum ada binatang ataupun manusia. Pada waktu tumbuhan diciptakan, kita tahu sama-sama bahwa tumbuhan itu, kalau menurut ilmu pengetahuan alam, ya, menghasilkan makanannya dengan bantuan sinar matahari yang kita kenal dengan fotosintesa. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu matahari sudah diciptakan? Ternyata belum. Pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya baik itu bentuk tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, atau tumbuh-tumbuhan yang berbuah, matahari belum diciptakan, belum ada. Lalu bagaimana tumbuhan membuat makanannya? Bagaimana tumbuhan ini bisa hidup, terus berbuah, terus bertunas, terus bertumbuh? Bagaimana itu terjadi, saudara? Kalau saya merenungkan, paling tidak ada dua hal yang menyebabkan pada waktu itu, walaupun belum ada matahari, ya, sinar matahari yang membuat tumbuh-tumbuhan ini bisa berfotosintesa, tapi tumbuhan ini tetap bisa bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Ada dua hal yang penting yang bisa membuat mereka bisa terus untuk tumbuh, yaitu yang pertama tentu saja karena firman Allah. Firman Allah yang menumbuhkan mereka dari tanah yang tandus, tanah yang kering. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini engkau merasa hidupmu kering, sepertinya tandus, tidak menghasilkan apa-apa, tidak produktif, maka perkatakan firman Tuhan untuk situasi kering yang kau alami saat ini. Perkatakan firman Tuhan untuk situasi dalam tanda petik tandus yang tidak menghasilkan yang saudara hadapi saat ini. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan jenis-jenis pohon buahan di tanah yang tandus, yang kering, belum ada apa-apa pada waktu itu. Kuasa firman Tuhan sungguh nyata. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah mereka atau tumbuh-tumbuhan ini bisa bertumbuh, bertunas karena ada terang Tuhan. Ingat, hari pertama Tuhan menciptakan terang, dan terang itulah yang menjadi sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan makanan mereka. Terang itu adalah sakinah atau kemuliaan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini terang Tuhan juga menyinari saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, bukan hanya membuat saudara bisa melihat visi ke depan, bukan hanya membuat saudara bisa memiliki pandangan ke depan, harapan ke depan,
tetapi juga memberikan kekuatan bagi kehidupan saudara. Mungkin saat ini engkau merasa lemah, engkau merasa kekuatanmu habis. Biarlah terang Tuhan, Shekinah Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh memulihkan keadaan saudara, memulihkan roh saudara, memulihkan kehidupan saudara. Pagi hari ini firman Tuhan sederhana sekali. Kita membutuhkan firman dan terang Tuhan. Firman Tuhan untuk situasi tandus, situasi kering yang sedang kita hadapi atau mungkin sedang saudara hadapi, dan juga kemuliaan Tuhan untuk energi, untuk kekuatan saudara. Dan saya percaya saudara akan terus berbuah, terus bertumbuh, terus berkembang, produktif, menghasilkan dan tidak pernah berhenti untuk berbuah. Apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, ini dua hal yang kita butuhkan, firman Tuhan dan terang Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, seperti firman Tuhan yang kami pelajari dalam Kejadian pasal 1 ayat 11, bagaimana Tuhan menciptakan tumbuhan. Biarlah melalui firman Tuhan, situasi kering yang dihadapi oleh jemaat Tuhan boleh diubahkan. Situasi tandus yang tidak menghasilkan boleh diubahkan. Mulai kami melihat nampak tanda-tanda yang menghasilkan, berbuah, ada tunas-tunas muda, sesuatu yang produktif yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada, karena mereka mentaati firman-Mu. Dan biarlah terang-Mu Tuhan juga menjadi kekuatan bagi mereka semuanya. Terang Tuhan bukan hanya memberikan kami visi ke depan, tetapi juga memberikan kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini. Tolong kami semuanya Tuhan, tuntun kami semuanya Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajarkan kami, dan kuasa darah Yesus membasuh kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.